Ini yang sebelah utara ini Sensi, yang sebelah sini adalah KUB 2 Narayana. Silakan. Semangat, jangan satu kali gagal begitu langsung berhenti, jangan, karena yang namanya peternakan perlu dinamika, harus dipelajari secara menyeluruh, bukan hanya pakan, bukan hanya bibit, kandang juga menentukan, lingkungan juga menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi, owner dari El Mahdi Farm yang beralamat di Desa Lajer, Blok Sukamukti, RT 2 RW 1, Desa Lajer, Kecamatan Tugana, Kabupaten Indramayu. Saya bergerak di peternakan ayam KUB dan Sensi, yang saya menyediakan DOC atau ayam tetasnya. Saya tertarik dengan ayam KUB dan Sensi karena pertama sudah booming ya, KUB itu. Dari KUB 1 saya mulai di terus KUB 2 sekarang, dan yang kedua sudah sesuai lah dengan kondisi Indramayu, jadi sedikit tahan gitu terhadap penyakit. Jadi begitu diternakan sudah sesuai dengan cuaca Indramayu yang kadang-kadang ekstrim gitu. Ayam KUB dan Sensi saya berasal dari Balitnak Bogor, langsung resmi dari, bahkan balitanya sudah datang ke saya di sini, datang Ibu Andinya datang ke saya. Ya, keunggulannya karena memang bentuknya sudah ayam kampung gitu, jadi tahan penyakit dan juga tidak terlalu susah dalam cara merawatnya, tidak seperti ayam yang lain, seperti ayam pejantan itu kan agak lemah gitu di daya tahan. Sangat banyak pengalaman saya. Jadi pertama saya pernah ternak bebek, telur, daging, bebek yang putih itu, daging pernah juga, ternak pernah, kambing juga pernah, burung dara juga pernah. Akhirnya saya jatuh ke pilihan saya sampai sekarang ini adalah ayam KUB dan ayam Sensi. Kalau mulainya sih udah lama, dari tahun 2005 ya, cuman kan pasang surut karena dulu belum punya kandang, belum juga punya tempat. Ya, alhamdulillah dari tahun 2019 saya bisa buat kandang di belakang rumah sampai sekarang. Kalau kapasitas kandang sih mungkin 100 lebih, tapi yang ada sekarang cuman paling 80 lah, 80-85. Ya, saya cuman ngasih makan pagi dan sore. Ya, kalau kandang ya biasa disapu, dirawat dan disemprot gitu. Kalau untuk indukan saya pakainya L788S dari Mulia Harvest itu. Satu, tokonya memang menyediakan itu. Yang kedua, yang ternyata memang cocok. Beda dengan yang dari yang dari Popan itu, yang bentuknya kerambel itu, ayam saya nggak suka, dimakannya kurang lahap. Kalau ini kan bukan kerambel, jadi semacam konsentrat tapi ada campuran jagungnya. Kalau masalah itu tergantung kandang, kalau menurut saya tergantung budget juga. Ada yang kadang-kadang cuma 20, saya itu ada yang 50, karena kebetulan di saya itu ayamnya masih murni gitu, masih bisa dibuat indukan lagi kebetulan. Mereka ada yang meminta ke saya itu untuk indukan lagi gitu, kebanyakan. Kalau masalah saya kurang tahu ya, yang jelas kalau ayam KUB itu lebih bagus kalau masalah telur daripada ayam Sensi. Kira-kira mungkin hanya 20%-an yang mengeram. Kalau ayam Sensi hampir 50 yang mengeram. Jadi kalau usaha ternak itu, kalau ingin profitnya besar itu sebenarnya ayam KUB. Jarang sekali yang mengeram. Jadi begitu bertelur, paling hanya diam sebentar, beberapa hari, udah bertelur lagi. Dan dengan Sensi kalau udah mengeram itu lama banget, hampir setengah bulan gitu, kadang sampai 21 hari mengeramnya, lama. Kalau untuk kandang, saya biasa melakukan penyemprotan spray dengan kadang-kadang pakai asap cair itu ya, yang seperti AK gitu yang ada di online, tapi harus di rolling. Saya juga sering pakai cuka makan itu, dengan perbandingan 1 botol cuka itu dengan 2 liter air. Kadang juga pakai Baiklin, jadi harus di rolling setiap minggu ya, agar kandang kita terbebas dari penyakit. Tapi juga selain itu, selain penyemprotan kandang, saya juga pakai herbal. Minumnya itu saya buat jamu gitu, jamu herbal. Ada yang jamu
anti flu burung saya buat dari hampir 15 macam. Kadang-kadang juga saya jual pada orang-orang yang datang yang tahu gitu. Kadang-kadang saya membuat fermentasi dari kuteja itu yang dari Pak Bayu itu saya sering juga saya buat alkali ya, alkali dari jeruk dengan cuka apel itu campuran minumnya. Jadi kalau khusus untuk indukan yang saya rutinkan adalah dari obat toko kalau untuk telur, yaitu egg stimulan gitu. Kalau pengalaman saya di tempat saya ini, tempatnya yang di tanah tetap, tapi di koloni. Saya dulu pernah pertama kali satu kandang itu 200 ekor campur antara laki-laki, antara jantan dengan betinanya. Ternyata kurang bagus netesnya. Ketika saya perhatikan, ternyata pembuahannya yang nggak bagus. Jadi begitu yang jantannya mau kawin, ternyata dihajar oleh temannya yang lain. Hanya saya membentuk koloni. Jadi aslinya koloni itu, satu koloni itu 5 betina, 1 jantan. Jadi dibuat koloni-koloni gitu. Kandang saya itu 2 kali 2. 2,5 kali 2. Di depannya 2, belakangnya 2,5. Jadi kalau yang koloni di bawah itu di saya itu ada 16 kandang sekarang. Sementara ini saya belum maksimal, jadi saya hanya lemparkan ke sawah saja, ke tempat tanaman padi gitu. Kadang juga ada yang minta untuk memupuk tanaman palawija itu ada. Jadi saya bilang proses dulu, difermentasi dulu gitu. Tapi yang ayam sensi ini asalnya sih asli dari sana persilangan. Kata yang dari Bali itu persilangan, dengan penelitian yang luar biasa lama gitu. Memang antara harga sensi dengan KUB itu beda, mahalan sensi dari Bogornya juga. Cuma saya kan tidak bisa di sini, tetap saya samakan aja harganya. Jelas. Ini kalau KUB sudah saya silang-silangkan karena ayamnya kecil, jadi supaya dosanya besar nanti saya silangkan. Ini KUB nih yang bibitnya. Kalau ini masih asli jagonya KUB. Hanya kalau misalnya ada yang minta bibit saya ambil dari sini. Masih asli KUB. Adapun saya pembesaran itu paling hanya sisa-sisa dari dose yang tidak laku saya urus. Ya ada sih berapa. Dose harganya berapa? Sekarang sedang 7.000 saya. Ayam kopi dan sensi. Iya, saya samakan aja. Nah ini untuk takaran pakan saya ya. Kalau untuk bibit itu saya pakainya cuma 100 gram pakan jadi itu. Cuman saya tambahi pakai daun-daunan. Sementara ini saya pakai daun kayambang atau daun apu-apu itu yang ada di empang saya. Sebab saya lihat kalau dengan tambahan dengan hijauan seperti itu, meretasnya itu bagus. Pernah saya stagnan, cari apu-apunya itu nggak ada karena musim panen. Ya agak kurang bagus juga. Nah sekarang alhamdulillah sekarang sudah jalan lagi. Kayambang itu yang ngambang di air itu, apu-apunya. Perbandingan indukan, 1 jantan 5 betina. Bisa sampai 7 sih, tapi yang paling normal itu 5. Indukan itu umur berapa? Kalau pengalaman saya kemarin, KUB Narayana itu di 5,5 bulan sudah bisa bertelur. Jadi kalau sensi itu di 6 bulan pengalaman saya. Entah mungkin bagaimana saya nggak tahu. Teman-teman yang lain ada yang sampai 5 bulan udah bertelur, katanya mungkin segi pakan cukupi mungkin. Tas 950 ini. Saya buat sendiri. Ya gini aja. Kadang-kadang sehari 5 kali saya setiap mau sholat. Saya pose gini. Makanya termostat yang ngecek-ngecek aja. Termostat ada yang mahal nanti. Ada yang mahal juga ada ini mas. Ya pose tadi.
Udah sekali lagi sudah. Untuk peternak kalau ingin mencari profit, saya memang lebih baik dari muda gitu, pelajari secara baik. Kalau model saya kan beban tanggung jawab keluarga udah sangat besar, anak ada yang kuliah, ada yang di pesantren kan. Jadi kalau hanya sebatas seperti ini memang nggak mencukupi. Tapi kalau misalnya dari anak muda, dari kecil dipelajari, insya Allah udah besar. Selama ini ada yang offline, ada yang online, tapi saya masih melayani hanya daerah Indramayu. Alhamdulillah saya gara-gara ayam jadi tahu pelosok Indramayu. Kebanyakan saya pakai grup FB. Grup FB saya itu peternak ayam sensi dan KUB 2 gitu, Indramayu. Alhamdulillah dari situ mereka komen, akhirnya lanjut ke WA, dan kebanyakan tidak datang, pengennya diantar gitu. Saya antarkan, siap antar. Alhamdulillah saya tahu ke pelosok Kaur Gelis gitu, ke Bantar, ke mana lagi, ke kotanya, ke Pauman, terus ke mana yang masuk ke sana tuh, ke Gabus Wetan. Saya jadi tahu pelosok Indramayu. Paling jauh kemana nih? Itu ke Gabus Wetan, kemana, ke Kaur Gelis itu paling jauh, ke apa namanya itu ya, pokoknya aduh perbatasan itu sudah, malah daerahnya Sunda, saya kagetnya itu perbatasan ke sana itu Sunda, akhirnya kok Sunda Indramayu. Subang itu kan? Iya, perbatasan dengan Subang ke sana tuh. Banyak juga sih kalau masalah tantangannya, terutama dari bahan baku pakan. Kadang-kadang naik tidak kira-kira, kadang-kadang. Begitu juga menjaga hama dan penyakit. Ternyata yang namanya ternak itu memang harus tertutup ya. Jadi harus ada pagar batas, jangan sampai orang berlalu lalang atau masuk secara sembarangan. Makanya kalau orang yang tahu itu, seperti dinas peternakan nggak ada yang masuk semua. Kalau kayak di rumah sakit aja gitu, dua-dua masuknya. Karena memang ayam itu tingkat stresnya juga tinggi. Kalau kita banyak datang ke situ kadang-kadang stres. Dan memang lingkungan Indramayu, pengalaman saya kan pernah di 4 tempat nih. Ya, pernah di Banten, di Subang, di Tegal, di Cirebon. Sini cuacanya agak ekstrim juga. Kalau udah panas-panas sekali. Kalau udah hujan, masya Allah hujannya luar biasa, angin. Apalagi saya tempat terbuka ini, anginnya kadang-kadang masuk. Sistemnya pakai sistem Antimon Ilyas, jadi dicampur dengan Baiklin. Saya 200 liter itu saya tambahi 1 tutup Baiklin yang asli ya tutupnya. Kalau Baiklin asli kan kecil tutupnya. Nah, nanti didiamkan selama 4 jam, setelah 4 jam baru dipakai, dan jangan lebih dari 4 hari. Itu untuk air minumnya. Kata Pak Antimon itu untuk sterilisasi air. Kalau ingin mencoba, siapkan kandang yang sesuai. Ya, kadang-kadang orang hanya ingin ngisi ayam, tapi kandangnya tidak ada. Padahal kandang itu juga menentukan, karena kan ada kapasitasnya berapa. Gitu. Kadang-kadang saya kirim pernah ada satu box, ternyata kandangnya kecil, akhirnya saya omongi, udah saya kurangi aja. Jangan terlalu banyak, karena kasihan orangnya pemula, kandangnya ternyata cukup hanya 20 ekor. Dan nggak apa-apa, saya bawa lagi. Saya sering begitu. Yang kedua, semangat, jangan satu kali gagal begitu langsung berhenti, jangan, karena yang namanya peternakan perlu dinamika, harus dipelajari secara menyeluruh, bukan hanya pakan, bukan hanya bibit, kandang juga menentukan, lingkungan juga menentukan. Saya pernah kirim kepada orang, setelah kecil minta dikirim lagi besar, ternyata didemo oleh masyarakat karena kandangnya di tengah kampung ya. Makanya penentuan lokasi juga penting. Alhamdulillah tempat saya ini jauh dari masyarakat. Di berapapun, walaupun agak payah juga saya, karena apa? Kita tadinya sawah dalam, di ngurungnya juga luar biasa. Dan bahkan di belakang kandang saya belum cukup, belum diuruk secara maksimal, masih ada rempesan dari sawah. Kalau saya di sini, sebenarnya yang paling bagus itu kalau untuk pedagang itu sensi. Kalau misalnya ingin dibesarkan, tapi KUB juga bagus. Karena kebetulan saya juga KUB ini saya silangkan dengan Bangkok, jadi hasilnya itu anakannya bagus. Saya selama ini kalau misalnya tanya untuk apa lagi, untuk bibit, kalau untuk KUB jangan, karena saya silang dengan Bangkok. Tapi kalau sensi masih, insya Allah masih murni sensi. Yang paling parah kalau musim hujan itu seperti sekarang ini adalah berak hijau dan berak putih. Kalau musim kemarau yang paling banyak itu biasanya senot, karena
apa namanya, karena kan saya masih tanam di ngebul gitu. Sementara ini saya, kalau menurut saya ya, satu herbal, yang kedua pakai obat magic itu, saya magic SN itu yang paling ampuh, itu magic SN. Kalau obat-obat yang lain menurut saya kurang gitu, kurang ampuh. Cuman magic SN kelemahannya kalau dalam skala besar ya susah juga, karena bentuknya kan kapsul, harus satu-satu dikasih. Tapi menurut pengalaman saya yang dari Klaten itu, yang dari Pak Trisno itu siapa, ternyata untuk mengatasi itu antara herbal dengan kimia itu bisa digabung. Misalnya kita godong kunir, terus daun-daun yang lain itu untuk obat, bisa dicampurkan dengan obat kimia. Ternyata itu ampuh juga, terutama suruh itu. Suruh misalnya kita godong satu, termasuk patikan kebo untuk berak darah, itu bagus. Dicampurkan dengan kimia. Itu saya ilmunya saya dapat dari Pak Trisno yang dari Klaten itu. Mesin penapasnya Ada, saya buat sendiri. Dulu saya pernah beli yang otomatis, saya jual lagi. Kebetulan saya belinya dari uang dari pinjaman dari bank. Saya sudah toriko, oleh Kiai diomongi jangan sering pinjam ke bank. Kalau saya terlanjur gimana Pak Kiai, udah jual aja katanya yang dari bank itu, tapi jangan dipakai apa-apa. Jangan disodakokan, tapi harus disodakokannya ke jalan. Makanya saya dulu saya dapat berapa juta itu, 7 juta itu saya sodakokan ke jalan. Sekarang saya buatnya yang manual, buat sendiri. Jadi saya berbaris sendiri, dikoseh kalau berbahasa sini pakai tangan. Belum ada sih, ada yang pesen tapi saya belum nyanggupi. Karena apa? Saya buat sendiri aja lah, saya bilang itu nanti pengiling ini saya. Jadi nggak jual, cuma saya buat ukurannya aja. Silakan aja kalau misalnya mau pesen DOC ke saya ke 087 724 361 196. Kadang-kadang ada juga yang pesan sudah minta di broding. Jadi kita diurus dulu seminggu di saya, nanti misalnya hari ini saya notasnya itu setiap hari Minggu. Kalau dulu hari Rabu, karena saya habis mudik, digeser ke hari Minggu. Setiap hari Minggu, karena orang Indramayu itu apa namanya bahasanya tuh, ada semacam mitos itu, kalau ayam itu hari Rabu dengan hari Minggu, maka saya paskan ke hari Rabu dan hari Minggu. Makanya kalau misalnya mau di broding seminggu, saya broding, nanti hari Minggu saya antarkan hari ke-8-nya gitu. Jadi andalan lah, anak juga bisa cukup keluarga. Terima kasih kepada yang punya channel ini, ke Kang Sapudin. Semoga kita bisa berkembang bersama, saya peternakannya maju, channelnya Kang Sapudin juga bisa maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Peternak Jaya.